Sebagian orang saat mendengar kata filsafat akan mengernyitkan dahinya. Sepertinya filsafat adalah sesuatu yang sering didengar, tapi sebenarnya asing. Padahal segala sesuatu di dunia ini punya nilai filosofi, sehingga seharusnya tidak ada yang salah jika segala sesuatu dihubungkan dengan filsafat. Sebagian orang senang belajar filsafat, tapi kebanyakan memang tidak berminat. Jika Anda senang dengan berpikir, hendaknya Anda belajar filsafat. Apalagi ketika stigma negatif tentang filsafat beredar di kalangan awam, bahkan di kaum terpelajar. Sering terdengar bahwa ketika belajar filsafat, seseorang cenderung menjadi terlalu serius, sok pintar, dan aneh sendiri karena sering menyampaikan pernyataan-pernyataan kontroversial yang sukar dipahami oleh kaum awam. Nah, jangan salah, pertanyaannya adalah apakah seseorang itu memberikan pernyataan-pernyataan yang benar? Belum tentu, bisa saja salah. Atau apakah orang itu belajar filsafat secara baik atau benar? Atau sok-sokan saja dia belajar filsafat? Ketakutan belajar filsafat juga terpengaruh oleh adanya tuntutan ideologi yang dianut. Bahkan beberapa paham dan keyakinan secara tegas menolak dan bahkan tidak menerima hal-hal yang berbau filsafat. Belajar filsafat bukan melulu hanya untuk menjadi seorang filsuf, tetapi dengan belajar filsafat, pikiran kita bisa terbentuk, terlatih berpikir secara analitik, logis, dan bisa terhindar dari kesalahan berpikir. Dan tentunya sedikitnya ini bisa membantu kita dalam pengambilan keputusan di pekerjaan, aktivitas organisasi, berpikir ilmiah, dan menyelesaikan tugas sehari-hari. Paling tidak kita bisa melihat bahwa kemajuan Barat itu pada dasarnya berporos pada filsafat. Dan kalau belajar sejarah filsafat Barat, kita akan menemukan banyak dari mereka adalah promotor munculnya hal-hal baru, seperti beberapa kemajuan yang bisa kita rasakan sekarang. Filsafat berasal dari kata philos dan sophein. Philos adalah mencintai, mencari, atau pencarian akan. Sedangkan sophein adalah cinta, kebijaksanaan, atau kebenaran. Jadi sederhananya, filsafat itu adalah mencintai atau pencarian akan sebuah kebijaksanaan atau kebenaran. Jika seseorang yang belajar filsafat mengaku sudah menemukan kebenaran, maka dia sebenarnya belum menjadi seorang filsuf yang sejati. Filsafat juga sering disebut sebagai mother of all knowledge. Belajar filsafat tidak lepas dari istilah-istilah. Jadi cukup penting untuk mempelajari istilah. Bahwa banyak orang belajar filsafat salah dalam memahami karena terjebak oleh istilah. Belajar logika khusus itu juga penting, agar bisa memahami pernyataan-pernyataan yang diajukan oleh para filosof terdahulu. Dalam hal ini sebagai pemula pembelajar filsafat, dianjurkan untuk merujuk pada teks asli yang belum tercampur dengan argumentasi orang lain. Kemudian setelah belajar logika, pelajari sisi-sisi kelemahan pernyataan para filsuf. Salah satunya adalah dengan melihat orang-orang yang melakukan kritikan terhadap filsuf lainnya, hingga akan muncul keterbukaan dan pemahaman baru terhadap yang mereka sampaikan. Dan yang terakhir adalah, jika Anda belajar filsafat, sangat disarankan untuk banyak bertanya kepada para ahli dalam bidangnya supaya tidak masuk dalam kesalahan berpikir. Berikut ini diberikan sistematika cara belajar filsafat bagi pemula dengan menggunakan gagasan The Tree of Philosophy. Ini adalah salah satu cara belajar filsafat dengan menggunakan beberapa pendekatan dan referensi buku serta penulisnya agar bisa diaplikasikan oleh orang-orang yang hendak belajar filsafat. Yang pertama adalah pendekatan historis dengan variasinya. Metode ini dipandang sangat baik bagi pemula karena kita akan dituntun untuk mengenal pemikiran para filsuf terdahulu. Selain itu kita akan tahu latar belakang secara kronologis sebuah pemikiran. Nah, salah satu buku yang menjadi referensi bacaan untuk pendekatan secara historis ini adalah
buku tulisan Jostein Gaarder, yaitu Sophie's World. Yang kedua adalah pendekatan metodologis. Apabila ingin memahami filsafat, adalah dengan cara Anda juga harus berfilsafat. Dengan metode ini, beragam metode berfilsafat ditimbang-timbang. Kemudian kalau ditemukan metode yang terbaik, pakailah metode itu. Penulis dan buku sebagai bahan referensi, coba baca tulisan Mark B. Woodhouse dengan tulisannya A Preface to Philosophy. Kemudian pendekatan ketiga adalah pendekatan analitis dengan berbagai variasinya. Metode ini memandang bahwa tugas utama pengantar filsafat adalah menjelaskan unsur-unsur filsafat. Dalam hal ini, filsafat dijelaskan secara sistematis dan diterangkan segamblang-gamblangnya agar mudah dipahami. Contoh penggunaan pendekatan analitis yang baik adalah tulisan Louis O. Katzoff dengan karyanya Elements of Philosophy. Selanjutnya adalah pendekatan eksistensial. Cara untuk menjelaskan filsafat ialah dengan memperkenalkan jalan hidup filosofis tanpa terikat dengan sistematikanya. Dalam pendekatan ini, tema-tema pokok filsafat didalami agar Anda sebagai pembelajar dengan sendirinya memahami gambaran tentang filsafat. Bahan referensi pendekatan eksistensi yang baik adalah karya A.C. Ewing, The Fundamental Questions of Philosophy. Yang terakhir adalah pendekatan terpadu. Metode ini menggabungkan berbagai pendekatan sekaligus dalam satu buku. Bukunya adalah The Tree of Philosophy, karya Stephen Palmquist. Nah, tentunya metode-metode di atas punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tergantung metode mana yang dianggap lebih tepat dan cocok atau sesuai dengan kebutuhan kita. Sekiranya mungkin tidak cocok, maka kita bisa belajar metode-metode lainnya yang belum dibahas dalam video ini, atau bisa langsung pada ahlinya. Memang tidak semua bisa memiliki akses bertemu langsung dengan ahlinya. Setidaknya metode-metode di atas bisa dicoba. Belajar filsafat sangat keliru jika dikatakan bisa membawa seseorang pada jalan yang sesat. Malah dengan belajar filsafat, pikiran kita semakin terbuka. Kita bisa memahami satu sama lain dengan berbagai perbedaan yang ada. Perbedaan dalam filsafat itu bukan sebuah problem. Jadi orang yang belajar filsafat dengan baik cenderung tidak akan gegabah dalam bertindak. Dan menurut saya, apabila setiap orang dapat sedikitnya memahami filsafat, dia akan selalu mengedepankan akal sehat, semakin toleran, berpikiran terbuka, melihat segala sesuatu lebih holistik, bermanfaat dalam kehidupannya, dan tentunya bagi orang lain. Semoga